tutup nih. Ya itu. Nah, itu kayak apa Jadi tuh orang jual? jadi Bu, pada intinya motor ini masuk. Iya. Kenapa? Seharusnya kan Iya parkirnya di seharusnya luar, kan jangan di siapa sini. yang disalahkan, jar sapam kan kada tahu itu kan iya. urusan orang parkir yang buka itu kan kalau kami yang negur kan Bujur. masa negur Kasihan orang yang berjualan ya. Jualan kami ini nah mau jualan di sini juga. Jadi akibat dari parkir pula pedagang di sini akhirnya tergeser gitu ya. Oh. Pak, saya lihat perkembangan situasi COVID saat ini kan masih belum menentu nih. Yang mana kita melihat ada beberapa titik sudut, terutama di daerah sentral gitu. Nah, kira-kira sampai sejauh mana sih Dinas Pasar untuk mengantisipasi itu, Bang? Jadi kan kita tahu bahwa pasar ini kan tempat berkumpulnya orang, terutama pada jam-jam sibuk gitu kan, jam 7 sampai jam 11 itu kan biasa pengunjungnya banyak. Nah, pasar ini kita di sini kan ada beberapa pasar yang cukup besar, khususnya yang pertama itu Indah-Sari. Itu kan udah lama kita gaungkan ya terkait dengan COVID-19 ini. Ya dari awal itu petugas kami yang ada di pasar itu, khususnya satpam itu sudah setiap hitungannya setiap hari saja yang mengimbau supaya pedagang maupun pembeli itu memakai masker, khususnya pedagang kan. Pedagang itu dari awal sudah kita minta, bahkan sudah juga ada beberapa kali untuk diberikan masker itu dipakai. Nah, hanya tidak semuanya akhirnya memakai kan, karena sebagian juga memakai, tapi kalau nggak ada petugas dilepas gitu kan, atau tidak menggunakan di rumah. Nah, terkait dengan ini kan sudah ada Perbuk Bupati, baik pedagang, pengunjung itu kan, artinya masyarakat semuanya wajib pakai masker kan, dengan adanya Perbuk 54 itu. Nah, oleh karena itu mungkin ya tinggal menunggu waktunya saja, yang nggak pakai masker kan bisa kena razia nanti kan, sehingga bisa mendapatkan sanksi dari petugas nanti. Itu aja. Jadi untuk sosialisasi sudah dari awal, sudah berbulan-bulan yang lalu kan kita memberikan penekanan khususnya terhadap pedagang. Jadi pada intinya Dinas Pasar sudah dari dulu memberikan sosialisasi kepada para pedagang gitu ya, Bang. Namun harapannya saat ini jangan sampai ini terkena sanksi ya. Iya. Artinya Perbuk sudah berjalan gitu ya, Bang. Nah, mungkin sedikit gambarannya Pak, yang kira-kira untuk saat titik rawan yang oke lah pedagang saat ini di saat sosialisasi dia mentaati. Tapi setelah para pensosialisasi sudah tidak ada di tempat di lokasi, mereka bisa semula kembali tidak menggunakan masker. Yeah. Nah, kira-kira titik-titik rawan itu daerah mana aja itu? Ya yang jelas yang di pasar itu. Yang di pasar ya. Pasar itu kan rawan semua, kadang-kadang menggunakan masker itu kan karena tidak biasa, mereka kadang-kadang tidak memakai atau lupa. Tapi kalau melepas itu beberapa kali yang kita temui itu alasannya susah bernapas kan gitu kan. Nah, yang jelas petugas kami itu nggak henti-henti lah, bahkan mungkin mereka juga sebagian sudah semacam mengancam gitu kan, bagi yang nggak memakai maka akan dikenakan atau disuruh pulang. Oke, tapi kalau sekarang kan Perda 54 itu kan mereka dikenai sanksi. Oke Bang, terkait dengan ini kan sanksi sudah akan diberlakukan karena ada sudah perdanya gitu ya Bang. Nah, harapannya Bang kepada para pedagang pasar dengan adanya hal yang sudah ditayangkan lewat reportasi TV Kalimantan TV ini bagaimana? Ya, harapannya tentunya menaati protokol kesehatan yang sudah disampaikan itu,
Intinya masker khususnya ya, masker itu kan bisa menyelamatkan kita semua kan. Artinya kalaupun pedagang itu kebal misalnya, tapi karena dia mempunyai atau membawa penyakit itu kan bisa menularkan ke pembeli atau pedagang yang lain kan. Oleh karena itu kita menghimbau lah supaya masker itu tetap harus dipasang. Jadi bukan untuk diri sendiri saja, tapi juga untuk orang lain, baik itu sesama pedagang maupun dengan pembeli kan. Merasa itu aja. Oke, terima kasih. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kepala Dinas Pasar yang mana terkait dengan situasi COVID-19. Rapat ya.